Shalom adik-adik, selamat pagi. Siapa di sini yang rindu memuji Tuhan, sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya. Pagi hari ini kita mau jalan bersama, tapi jalannya bareng sama Tuhan. Amin. Amin. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Haleluya. Siapa yang anak Tuhan zaman now? Yang anak Tuhan zaman now lambaikan tangannya. Sama-sama kita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Anak Tuhan zaman sekarang nomor serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi berkah. Asik, asik. Aku anak Tuhan zaman
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai surga nanti, dan ku ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai surga nanti, dan ku ingat selalu Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai surga nanti, dan ku ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Mari sama-sama dari awal kita katakan, Yesus, sahabatku, sebab Dia yang mati bagi kita semua. Yes, Dia sahabat yang paling terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai surga nanti, dan ku ingat selalu Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai surga nanti, dan ku ingat selalu Yesus. Mari adik-adik sama-sama katakan, sampai ku besar nanti, sampai surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sampai ku besar nanti, besar nanti, sampai surga. Kami kan selalu ingat Tuhan, ingat selalu Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai surga nanti, dan ku ingat selalu Yesus,
Bapak buat anugerah kalau kami masih boleh beribadah sampai hari ini. Ini semua karena berkat-Mu, ini semua karena kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati biar setiap firman yang ditaburkan dapat bertumbuh, tertanam dalam setiap kami dan menjadi pelita bagi kami. Kami siap mendengar firman-Mu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya Tante mau tanya dulu. Tante memberikan tema buku kekalku. Kekal itu apa? Kekal itu selamanya. Nah, apa yang menjadi buku kekal adik-adik? Buku komik, Ninja Hattori? Apa ini juga dibaca sama mama papa? Apa sama mak kalian? Oma opa, apa membaca buku ini? Enggak ya, ini bukan buku kekal. Lalu apa? Buku pelajaran? Buku pelajaran adik-adik ini apa buku kekal adik-adik? Enggak. Karena kalau adik-adik sudah besar, pasti sudah enggak dipakai ya, enggak dibaca lagi bukunya. Lalu apa yang jadi buku kekal adik-adik? Ada bukunya dipakai sama anak-anak kecil ya, sama oma opa, terus sama siapa lagi? Sama om tante, sampai dari kecil sampai besar masih terus dipakai. Apa bukunya? Ini, apa ini namanya? Alkitab ya. Alkitab ini biarpun adik-adik sekarang kecil juga membaca Alkitab. Terus oma opa, ya papa mama juga tetap dibaca. Nah, Alkitab ini sangat berguna. Apa gunanya? Mau tahu? Nah, ayo kita buka sekarang Alkitab kita. Yang pertama gunanya Alkitab dibuka di dalam dibuka di 2 Petrus. Dibuka di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18a. Apa bunyinya? Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya. Kita jadi anak Kristen harus apa? Mengenal siapa itu Tuhan. Nah, bukan hanya cuma gini, oh ya aku tahu kok siapa Tuhan. Tuhan itu yang nyelamat aku, juru selamat aku. Terus apalagi yang ditahu ya adik-adik? Coba tahu apa yang disukai Tuhan. Apa yang disukai Tuhan? Tuhan itu suka apa? Anak yang setia, setia berbakti, setia berdoa. Terus Tuhan itu suka apa? Suka sama anak yang jujur, ya. Kalau ditanya itu tidak berbohong. Terus apalagi kesukaannya Tuhan? Tuhan suka sama anak yang menurut. Kalau dibilangi sama orang tua, menurut ya. Terus apa yang Tuhan benci? Apa yang Tuhan enggak suka? Siapa yang tahu? Ayo, kalau adik-adik sering membaca Alkitab, pasti adik-adik tahu ya apa yang disuka Tuhan, apa yang dibenci Tuhan. Apa yang dibenci? Tuhan enggak suka orang yang sombong. Tuhan enggak suka orang sombong. Terus apa lagi kira-kira? Tuhan enggak suka sama orang yang suka bertengkar. Ya, enggak suka Tuhan. Nah, itu kegunaannya rajin membaca firman, rajin membaca Alkitab. Yaitu apa? Kita semakin dalam mengenal Tuhan lebih lagi. Terus yang kedua apa kira-kira? Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Bagian A. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi firman Tuhan itu bisa memberi apa? Hikmat, kepintaran ya. Kalau adik-adik mau pintar ya sama apa lagi? Mau berhikmat, jadi orang yang kreatif itu harus rajin baca apa? Firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat lagu ini? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
bagi jalanku. Terus lagu ini lagi, sebentar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus lagi lagu ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Adik-adik tahu dari mana itu pengarang-pengarang lagu itu tahu liriknya itu? Loh, sumbernya itu dari sini. Dari ini, dari apa? Dari Alkitab, bukan dari mana-mana loh. Mereka rajin membaca Alkitab sehingga mereka apa? Memakai ayat-ayat di Alkitab itu bisa jadi lagu. Loh, bayangkan. Firman Tuhan itu bisa membuat orang jadi kreatif, jadi pinter ya. Nah, terus mau tahu juga kalau adik-adik rajin membaca Alkitab, kita juga lihat ya bagaimana Yusuf itu bagaimana ya bisa menghadapi apa saudara-saudaranya yang benci sama dia. Bayangkan saudara-saudaranya sudah apa? Sudah masukkan dia ke sumur, sudah menjual dia, tapi Yusuf tetap apa? Mengasihi saudara-saudaranya. Kita bisa belajar apa? Bisa mengasihi bahwa mereka itu benci sama kita. Terus yang kedua juga kita bisa belajar dari siapa lagi? Dari anak 5 roti dan 2 ikan. Mereka dia apa? Anak ini tidak pelit. Tuh, bayangkan punya 5 roti sampai 2 ikan. Kalau kita mungkin ngapain tak kasih orang, tak makan sendiri aja enak ya. Enggak, tapi mereka ini apa? Dia mau berbagi, dikasihkan rotinya dan 2 ikannya sama Tuhan Yesus supaya bisa membuat keajaiban untuk memberi makan 5.000 orang. Loh, enggak, kita bisa belajar dari anak ini apa? Sikap tidak egois ya, mau berbagi. Terus yang ketiga lagi kita juga bisa belajar dari siapa? Kita juga bisa belajar dari seorang anak yang sebentar. Kita juga bisa belajar dari Daud. Tuh, Daud yang kecil, ya, tapi dia tidak takut sama siapa? Goliat yang besar. Dia punya iman, pasti aku menang, pasti bangsa Israel ini menang. Kita walaupun kecil, tapi kalau percaya sama Tuhan, pasti kuasanya lebih besar daripada kita. Nah, kita pasti bisa kalahkan itu bangsa Filistin dan Goliat yang gede-gede itu. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Nah, adik-adik kita bisa punya apa? Hikmat dari membaca Alkitab ya. Dari membaca Alkitab kita juga bisa apa? Pintar, kreatif, jadi anak yang kreatif. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga kita buka lagi ya kitabnya ya. Kita buka di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, firman timbul dari apa katanya? Pendengaran. Jadi tidak ada alasan lagi buat anak-adik gini. Oh, saya tidak bisa baca loh tante, belum bisa kan masih kecil. Jangan takut, ayo minta sama mama papanya. Ma, pa, ayo tolong aku bacain mah. Aku pengen mendengarkan firman Tuhan ya. Katanya tadi firman iman timbul dari apa? Dari pendengaran firman Tuhan. Nah, jadi setiap hari harus apa? Minta sama mamanya. Mah, aku bacain dong. Aku mau tahu ceritanya itu mah tentang Samuel itu loh mah. Ya apa mah Samuel itu mah? Samuel kok anaknya kecil tapi terus bisa apa? Dia hidup benar ya. Lalu dia bisa tahu apa yang terjadi pada esoknya. Pada kemudian hari Tuhan memberikan apa? Memberikan Samuel ini hikmat ya, karena dia hidup benar. Orang-orang lain jahat tapi Samuel yang masih kecil
mau hidup benar berdasarkan apa? Alkitab ya. Terus kita juga mau bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu berumur 12 tahun, loh Tuhan Yesus itu sukanya apa? Tinggal di bait Allah, di rumah Allah. Buat apa? Oh Tuhan Yesus itu tinggal di rumah Allah itu untuk menggali firman, untuk bertanya jawab sama alim ulama. Ya dikatakan Tuhan Yesus itu sukanya tinggal di bait Allah. Siapa di sini yang kalau ibadah, aduh kok enggak cepet-cepet sih? Aduh ini sudah siang oh tante, ayo cepet-cepet aku mau pulang gitu. Ayo, enggak boleh ya, kita harus mencontoh sama siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suka loh tinggal di bait Allah. Tuhan Yesus suka loh bertanya jawab, menggali firman lebih lagi. Terus yang ketiga kita juga bisa mencontoh sama siapa? Ishak. Adik-adik ingat sama Ishak? Ishak itu sudah diikat sama siapa? Bapaknya Abraham. Ya, diikat sama bapaknya Abraham mau dijadikan korban bakaran. Tapi Ishak tidak takut. Ishak percaya sama kata-katanya Bapak Abraham. Nanti Tuhan yang akan menyediakan anak domba sebagai korban bakaran. Nah ternyata apa? Benar-benar Tuhan apa? Menyediakan anak domba sebagai korban bakaran. Ishak tidak jadi, walaupun Ishak sudah diikat, tapi Ishak tidak jadi korban bakaran. Gantinya siapa tadi? Anak domba, Tuhan menyediakan ya. Jadi dari membaca firman kita bisa apa? Kita bisa tumbuh iman percaya kita ya. Terus yang terakhir, yang keempat, kita bisa apa? Yang keempat, kita bisa melihat terang ya di dalam hidup kita. Kita tahu tujuan kita. Ya, kita buka yang terakhir di dalam Mazmur 119 ayat 105. Apa katanya firman? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, semua jalan yang gelap ya. Kalau kita gelap, bayangkan adik-adik. Kalau kita gelap, kita mau mencari buku kita. Mana ini ya? Mana ini bukunya ya? Aduh, mana ini bukuku tak cari-cari. Enggak ketok enggak kelihatan Ya. Tapi coba bayangkan kalau ada cahaya. Kalau ada cahayanya. Nah, adik-adik bisa lihat mana ya bukunya ya? Sebentar, mana ya buku pelajaran itu tadi mana sih mau tak pakai loh padahal sudah tak taruh situ kok enggak ada. Nah, kalau ada cahaya, lampunya terang, adik-adik bisa tahu di mana ya buku saya ya, dicari-cari dulu. Oh, mana ya bukunya ya? Oh ya, ini bukunya ketemu ya. Nah, kalau ada cahaya, kalau ada terang, segala sesuatunya apa? Bisa terlihat dengan jelas. Ya, firman Tuhan ini juga begitu. Dia adalah apa? Pelita buat hidup kita, ya. Jadi adik-adik di rumah harus apa? Suka belajar firman, suka membaca firman. Katanya tadi apa? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Nah, kalau adik-adik mau berjalan sama Tuhan, ya enggak ada cara lain. Caranya ya sering-sering baca firman supaya tahu ya Tuhan itu bagaimana sih, Tuhan itu suka apa sih ya, supaya mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya. Selain itu juga hidup kita akan selalu dituntun Tuhan dalam terang ya. Adik-adik jadi mulai kecil kita semua mau rajin ya, ayo rajin lagi apa? Membaca firman. Firman ini berguna dari adik-adik kecil sampai nanti adik-adik besar ya sudah jadi dokter, apalagi cita-citanya sudah jadi pengusaha, jadi apalagi terus jadi presiden ya mungkin. Ini tetap Alkitab itu tetap berguna buat kita. Ini buku yang tidak ada kadaluarsanya, selalu kita pakai ya. Ayo sekarang kita tutup ibadah kita mau tangan kita dilipat, mata kita ditutup, tirukan tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau mau berkati, tanamkan firman-Mu
di dalam hati kami. Tuhan, ajar kami mengenal-Mu lebih lagi. Tuhan, tumbuhkan iman kami kepadamu. Berkati Tuhan supaya kami selalu berjalan di dalam terang-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan bisa lambaikan tangannya. Wah, Tante Lady melihat dengan mata iman, semua diberkati oleh Tuhan pagi ini. Oke, sekarang cepat siapkan HP-nya. Tadi yang sudah baik-baik mendengarkan firman Tuhan pasti ngerti isi firman Tuhannya apa, yang mencatat pasti sudah dicatat. Pertanyaan yang pertama ya teman-teman, pertanyaan yang pertama adalah apa guna membaca Alkitab? Ya, apa guna membaca Alkitab? Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan nama anak-anak yang ditulis di Alkitab. Oke, itu pertanyaan kedua. Ada 2 pertanyaan pagi ini ya. Segera dicatat, kemudian dikirim ke nomor HP-nya Tante Lady. Oke, dan pemenang kuis minggu yang lalu, siapa aja ya yang merasa sudah kirim, banyak yang kirim ke WA-nya Tante Lady. Ini adalah 3 tercepat dan juga 3 tertepat jawabannya. Jawabannya betul dan ngirimnya yang paling cepat. Yang pertama yang berhak mendapatkan hadiah adalah teman kita Nathan. Selamat ya Nathan. Kemudian juga ada teman kita Madeline dan juga Valen. Selamat ya buat kalian. Jangan pernah bosen untuk ikut kuisnya karena selalu ada hadiah buat kalian. Oke, ditutup Alkitabnya, sama-sama kita berdiri, kita akan tutup ibadah kita pagi ini ya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi ini. Pagi ini kami diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tante Ika Tuhan dapat memberkati hidup kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini hidup kami diberkati oleh Tuhan. Keluar masuk kami kemanapun kami pergi, Tuhan Yesus yang menyertai kami. Jauhkan kami dari setiap sakit penyakit, dari semua virus yang berbahaya. Kuasa darah-Mu melindungi hidup kami. Berkati sekolah kami Tuhan, berikan hikmat-Mu pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday.